Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Halo. Papa ngajar dulu bentar. Bisa on cam? Halo, bisa on cam? Recording in progress. Oke. Oke. Yang lain gimana yang lain? Kayaknya bagus pertemuan 15 kita offline ya. Ya udah. Oke. Bapak bosan online sebenarnya. Cuma mau gimana ya? Soalnya kelas kalian itu seru kalau offline gitu. Nah, mana ini mana. Yang lain kalau nggak on cam Bapak tanya-tanya. Hahaha. Kalau Bapak tanya nggak dijawab, Bapak alfain. Nah, baik kalau gitu. Tadi suara Bapak bocor ya? Oh iya, ini tadi apa ya? Istri Bapak yang putar bukan Bapak. Masa Bapak putar lagu begitu gitu. Masa Bapak putar lagu Baby Monster enggak mungkin lah. Nah, ya, lanjut. Aduh, bocor lagi tadi. Sorry. Ambil mana tadi? Hmm, udah dapat materinya? Ini kita nggak perlu instalasi ya. Ini semua ada yang di kampus atau lagi pada di rumah semua? Halo, lagi pada di kampus atau lagi pada di rumah? Di rumah, Kak. Oh, siapa Zikra ada? Oh ya, aman. Nggak ada masalah. Oke, kalau sama Bapak nggak ada masalah. Oke, Bapak share screen dulu Ya, yuk. saya OTW dulu bentar Pak ya. Aman. Santai nah, aman. Oke. Ini ada Bapak, anak-anak Bapak di online, ada juga anak-anak Bapak di offline di belakang nih, tapi masih kecil gitu. Ini. Nah, oke. Pertemuan ini kita masuk dulu. Tunggu. Kita masuk apa ya pertemuan ini kita? Berarti ini kita udah pertemuan 14 ya? Oke, kalian kalau mau sarapan juga nggak apa-apa, santai aja. Hmm, oh, oke. Nah, jadi hari ini kita akan coba belajar Python gitu ya. Pernah ada yang pernah nyoba ini? Sudah pernah nyoba Python dari anak-anak Bapak di sini ada nggak? Hmm, ada? Belum? Ada atau belum? Belum, Kak. Belum. Oke. Yang cowok itu biasa itu yang di depan-depan siapa yang lupa Bapak. Itu gimana? Udah pernah belajar Python? Dikit-dikit Pak. Tahu Dikit saya ya. Python Oh, Zikra, Bapak baru udah, ingat Zikra. Gimana Zikra? Udah pernah nyoba nah? udah pernah Pak saya Pak. Udah pernah. Praktek apa? Waktu SMK sih Pak. Kayak Oh, kamu dari IT ya? saya multimedia Pak. Oh, multimedia. Oke. Siap kalau begitu. Ya udah kalau gitu. Bapak coba ini dulu ya. Coba
pasangin dulu mikrofon Bapak di speaker aja gitu. Bentar, bentar. Tes suara, tes tes. Udah, tes tes. Coba tes kalian bersuara. Halo, 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 halo. Kedengaran? Suaranya mendem, Pak. Gak kedengeran, Pak. Coba lagi tes, 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 tes lagi. Masih mendem. Ada ya. Bentar, bentar. Ih, tes tes lagi, sekali lagi. Tes satu kali lagi coba. Masih kecil, Pak. Oh gitu. Dia nyambung kalau YouTube gitu, tapi kalau kalau ini di Zoom nggak bisa. Ya udah deh. Nah, baik kalau begitu kita masuk ke Python, pengantar Python. Jadi ini belum terlalu dalam karena tiap satu pertemuan itu ya namanya ini pemrograman yang ini ya, yang luas gitu ya, yang pemrograman yang luas gitu ya. Jadi apalagi namanya. Nah, jadi jika karena ini pemrograman yang cukup cukup apa ya namanya banyak gitu ya ininya pembelajarannya. Jadi kayaknya satu pertemuan nggak cukup memang gitu. Makanya kita coba bahas kulit-kulitnya dulu aja. Meskipun mungkin yang di SMK sudah pernah belajar Python gitu seperti itu. Maka ini kita coba bahas dulu ininya aja fundamentalnya ada aja atau basicnya gitu seperti itu. Tutup toilet nak. Nah, Nah, jadi basic Python, pengenalan Python. Python ini pertama dikembangkan oleh Guido van Rossum gitu ya. Eh, Dia yang pertama kali mengembangkan tahun 91 gitu. Nah, Python itu sebenarnya bisa dijalankan di berbagai macam platform gitu ya. Cuman di sini-sini tuh Bapak nggak akan jalanin di sini biar gampang, biar kalian nggak usah melakukan instalasi karena agak berat memang. Jadi kita pakai secara online gitu ya, pakai Google Colab gitu seperti itu. Jadi IDE atau Integrated Development Environment-nya itu ada banyak ya. Jadi IDE itu apa? IDE itu adalah program komputer sebagai yang berfungsi sebagai lingkungan pengembangan aplikasi atau program komputer yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan apa apa lagi namanya itu dalam dalam apa lagi apa program itu apa dibutuhkan dalam pembangunan perangkat lunak gitu seperti itu. Nah, tujuan dari IDE ini yaitu untuk menyediakan semua utilitas yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak menjadi seorang programmer diharuskan untuk mengetahui berbagai integrated development environment untuk pembangunan perangkat lunak. Nah, jadi ini sebenarnya siapa yang pernah pakai ini? Zikra pernah salah satunya nggak di sini? Zikra, gimana? Kamu pernah salah satunya nggak? Jupyter, Visual Studio Code, Spider, atau PC Saya gitu? pakai ini Pak, VSS Pak, Visual Studio Apa? Code Pak. Visual Studio Code. Code, Pak, iya Pak. Mm-mm. Oke, Visual Studio Code. Jadi itu oke. Jadi kita sebenarnya bisa pakai Visual Studio Code seperti yang digunakan Zikra, bisa juga pakai Jupyter, bisa pakai Spider, bisa juga pakai PC atau PC gitu. Cuma di sini apa? Karena ini kalau kita install agak berat kan jika kalau kita install ini kan. Kalau laptop yang ini agak-agak ini ya, ini ya. Berat nggak? Berat Pak, jujur Pak. Berat kan? Jadi kita Iya Pak. coba pakai Google Colab. Pernah pakai Google Colab, Zikra? Belum pernah Pak saya Pak. Oke, kita coba ya. Nah, itu biar ringan. Tapi itu untuk belajar tok saja, untuk mengenali bahasanya. Tapi kalau untuk jangka panjang, memang itu pakaian tadi itu Visual Studio Code atau bisa pakai Jupyter dan lain-lain. Mengapa Python? Karena Python itu bersifat open source dan free license. Library-nya sangat banyak dan Python ini banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program. Kalau R kemarin dibuat untuk berbagai macam analis data, tapi kalau yang ini bisa dibuat untuk berbagai macam program. Kalau boleh kalian tahu, Instagram itu dibuat dari Python gitu. Instagram ada kan? Itu pakai Python.
Nah, Python itu mudah dipelajari dan bahasanya rapi dan terstruktur gitu seperti itu. Kenapa dia filosofinya seperti ular atau Python ya? Biar fleksibel aja, mengikuti perkembangan zaman dan bisa berkolaborasi dengan berbagai platform. Ini untuk membuat variabelnya nanti saya ini ya. Jadi ada beberapa aturannya ya. Nama variabel tidak boleh spasi ya. Nama variabel hanya bisa dimulai dengan huruf atau underscore gitu ya. Seperti itu. Nama variabel tidak boleh memiliki karakter kayak gini-gini nih nggak boleh gitu seperti itu ya. Jadi nggak boleh ada karakter-karakter kayak gini di nama variabel kita gitu ya seperti itu. Nah, kemudian seperti halnya software pemrograman lain, misalnya kayak kemarin kita pelajari R gitu ya, Python juga berlaku operasi matematika seperti apa, tambah, kurang, bagi, kali, pangkat, dan modulo gitu ya, seperti itu. Jadi ini ya, ini mirip-mirip sama R sampai seterusnya gitu ya, seperti itu. Ya. Terus ada beberapa tipe data, ada integers, floating, strings, kompleks, boolean, boolean atau apa gitu. Nah, boolean ini kalau di R disebut dengan apa? Masih ingat nggak? Kalau di R ini, yang boolean ini, yang false true disebut dengan apa? Disebut dengan logikal gitu seperti itu. Ya. Nah, penggunaan software Python ini ya bergantung dari tipe, jenis, dan struktur data yang kita miliki gitu seperti itu. Nah, terus ada ini fungsi umum dan operator ya. Em, oke, oke. Nah, nah, jadi print. Siapa yang bikin contoh ini? Print aku sayang kamu gitu bisa. Apa? Nah, fungsi print, del, learn, tipe gitu ya, seperti itu. Input. Nanti kita coba running gitu masing-masing. Nanti biar mudah ya, kita coba running gitu ya. Nah, eh, Python using Google Colab. Jadi Google Colab adalah coding environment bahasa pemrograman Python dengan format notebook, mirip dengan Jupyter Notebook. Cuman kemudahannya keunggulan running Python di Google Colab itu adalah free server dengan spek tinggi ya. GPU-nya Tesla, RAM 12 GB, dan Google Colab mengizinkan kita untuk merunning program hingga 12 jam. Nah, collaborate mudah untuk berkolaborasi dan berbagi codingan dengan orang lain, terus mudah berintegrasi, artinya dapat berintegrasi dengan mudah dengan banyak platform. Fleksibel, dapat merunning menggunakan HP gitu seperti itu. Thank you. Nah, mari kita coba langsung ini. Aku Bapak ngirimin dua ini ya tadi. Ini tadi Bapak kirimin ya. Ini ya. Minumnya tumpah. Apanya? Tadi minumnya tumpah. Bentar-bentar ya. Lanjut. Nah, nah, jadi apa? Kalian coba ini buka yang ini nih. Ada yang kedua itu, yang ini ya, buka itu, buka. Sudah dibuka nak? Gimana? Udah? Udah dibuka ini?
Sudah, Pak. Kalau dia bilang tetap lanjutkan, klik aja tetap lanjutkan. Oke? Bisa ya? Kira-kira ya. Coba kalian salah satunya share screen. Nih, coba kamu share screen. Coba nih. Oke. Sudah, silakan share screen. Eh, oke, silakan share screen. Udah, lagi proses ya? Oke. Nah, kalau sudah, ya, sudah. Eh, kenapa Graceta? Kenapa nggak bisa ya? Nggak ini, nggak tershare screen ya? Atau jaringan saya yang lemot? Iya, Jaring Pak, belum Bapak? terus screen. Oh gitu, oke. Oke. Kirain Bapak yang lemot gitu. Karena ini Bapak posisinya lagi di Sukabumi gitu. Oh ya. Stop share dulu. Yang lain gimana? Kalau belum bisa, Graceta di stop share dulu nak. Halo, 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 Graceta. Halo. Oke. Nah, yang lain share screen coba. Share screen coba. Halo, halo, halo. eh oke, Mahirham, thank you. Oh ya, udah buka. Coba kamu itu tuh di baris pertama yang A sama dengan -5 ada tombol play, tombol play. Ya, bisa. Enggak. Oh enggak mau jalan ya? Oh ya, oke, aman ya. Ya udah kalau gitu. Nah, itu dia kita running secara online gitu. Oke, di stop share. Yang lain si Nezila coba Nezila. Stop share Muhammad Irham, thank you. Sebentar, Pak. Kenapa? Sebentar, sebentar. Oke.
Ini kan, Pak. Ya, coba running. Yang tadi dia paling di atas. Dia paling di atas aja. Yang di atas, ke atas. Yang ini. Coba running itu. Enggak, runningnya itu langsung klik tombol play-nya aja. Runaway. Aman ya? Ya udah, stop. Bapak lagi yang ini. Share screen. Nah, jadi em, apa lagi namanya itu? Jadi ini bahasa-bahasanya sebenarnya. Kalau di ini kan di kalau di Google Colab itu dia satu-satu gitu seperti itu. Jadi kalau kalian mau buat gitu ya, mau buat ini udah Bapak buatin sebenarnya ya. Ini udah Bapak buatin gitu seperti itu. Ya Bapak buatin tinggal kalian running-running untuk memahami dulu. Jadi Google Colab ini paling cocok untuk belajar gitu. Kalau misalnya kita mau tambah di sini nih, ada garis kan di sini. Kita tahu ini kan kalau saya running A sama dengan minus 5 titik koma A ya. Ya itu apa? Itu sama dengan ini kalau di running ya sama dengan minus 5 gitu. B sama dengan minus 1 titik koma B. B-nya sama dengan apa? Ya B-nya sama dengan minus 1. Mirip-mirip R kan kemarin. Tapi sebenarnya dia bisa di titik koma. Kalau di tapi bisa juga kayak R di bawahnya ditulis E gitu seperti itu. Oh, ngerti nggak maksudnya? Paham? Nangkap? Halo. Apakah Boleh belum diulangi paham? lagi, Kak? Pak. Gimana? Paham. Hah? Halo? Ulang, Pak. Ulang ya, Bapak Bapak running ini dulu. Reload dulu. Saya. Nah, jadi di Python ini ya, di Python ini kita coba running dulu gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Python ini kayak kemarin di R gitu ya. Bapak udah tuliskan sintaksnya kan? Tinggal di running-running kan untuk latihan gitu. Jadi bisa saya tulis A sama dengan minus 5 kalau saya running titik koma. Ini kan yang ini titik koma kan. Kalau saya running A itu sama dengan apa? Maka dia akan kalau kita running di sini itu maka dia akan running A sama dengan minus 5. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Ah, B sama dengan minus 1, B sama dengan titik koma B sama dengan berapa? Minus 1. Jadi kalau saya sudah definisikan B sama dengan minus 1, terus saya mau tahu oh B-nya berapa gitu. B-nya minus 1 gitu seperti itu. C sama dengan 0, maka C-nya berapa? 0. D sama dengan 17, ya maka D sama dengan. Jadi ini tipe bilangan bulat atau numerik gitu ya. Kalau yang di sini, kalau numeriknya di RStudio itu dia tipenya ada desimal. Kalau ini numeriknya ini bulat, kalau desimalnya float gitu seperti itu. Apa? Oke. Nah, misalnya E sama dengan minus 15,25. Tidak selalu misalnya kita titik A sama dengan minus 5, A gitu. Titik koma A. Atau E sama dengan 15 sampai seterusnya. Titik koma E. Nggak selalu. Bisa juga langsung enter aja di bawahnya. Kemudian E-nya sama dengan berapa gitu. Bisa dibedain? Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas? Jelas ya. Nah, itu sampai seterusnya. Kalau misalnya kita mau tambah bahasa di apa tulisan baru, misalnya ini plus code ini nih, maka di tengah-tengahnya ini, eh, bentar lah, kok ini semuanya? Bentar, bentar ya.
Ini gue gak masalah sama Bapak bikin Zoom dari mana ya? Oh, Bapak bikin Zoom dari Hasan Ashari gitu. Maaf, 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 maaf. bahkan mempertahankan tradisi selama tradisinya itu masih tradisi Aduh, tunggu ya. Bapak matiin dulu ya. sangat kodam udah berak semua gitu mah pembodohan Halo. publik. Tapi gue juga pengen Bapak tahu bikin Zoom dari yang gratis. saya sama dukun ya. Makanya sisa 9 menit lagi. Sorry, sorry, sorry. Makanya kenapa ya namanya tiba-tiba biasanya soal statistik kan? Tan bisnis Ya. makin akhirnya ke dukun gitu. Tunggu, Bapak simpan ini dulu, terus eh, Bapak tutup ini dulu, terus simpan perekamannya, ya biar nggak ini. Terus Bapak bikinin Zoom lagi, oke? Saya pernah dari Aman? komputer. Pak. Jadi Aman, Aman, Pak. Pak. Bapak bikin Zoom yang berbayar ya, tunggu ya. Ada yang berbayar yang lama gitu, tunggu, oke? orang salah ya kan. Nah, Dan kan mereka saking percaya banget gitu. lagi bisa? Bisa, Pak. Yang malam, ya, 3 malam, 3 malam, ya, ya. Tiap hari digantikan ya? Tiap hari diganti, Pak. Oh ya, oke. Thank you. Oke, lanjut. Nah, jadi kalian udah coba running-running? Nah, eh ya, jadi mana tadi sampai di mana tadi? Jadi kalau misalnya kita mau menambah ya, mau nambah ini tadi, mau nambah coding gitu ya. Ini kan ada garis nih. Terus saja kode di sini. Ini kan ada nanti di sini. Terus apa? Misalnya X sama dengan 8 gitu ya. Titik titik koma X. Nah, kalau kalian running ya maka X sama dengan 8 gitu ya, seperti itu. Oke? Jadi bisa bikin coding baru di sini. Bisa juga kalau mau running-running dulu coding yang Bapak buat gitu, seperti itu. Jadi nanti kalian coba running ada tipe float, tipe apa lagi namanya, tipe data kompleks gitu ya, seperti itu. Ya. Ini running-running aja. Nah, kita masuk dulu ke string gitu, seperti itu. Bisa dilanjut? Bisa kira-kira? Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Belum di... Aduh, belum direkam lagi. Recording in progress. Nah, jadi eh, Bapak ulang. Jadi kalau misalnya kita mau tambah coding di sini, misalnya di sini Bapak ulang ya, karena masuk ke rekaman. Plus code gitu ya. Nah, misalnya Y sama dengan 7 titik koma Y gitu. Kemudian ini running, jelas seperti ini. Y sama dengan 7. Jelas kira-kira teman-teman? Nah, nah, kalau misalnya di sini kita mau masuk data apa tipe data string gitu ya, seperti itu. Kita masuk ke di tipe data string ya. Sebagai catatan gini, untuk memanggil sebuah variabel yang telah dibuat dapat menggunakan titik koma setelah perintah yang dibuat, atau bisa juga dibawa perintah dengan langsung menuliskan nama variabel. Jadi kalau kita mau mengeluarkan nilai variabel yang sudah kita ini memerintahkan nilainya gitu ya, untuk mengeluarkan ya bisa pakai titik koma, bisa langsung posisinya di bawahnya gitu. Jelas? Kedengaran suara Bapak? Kedengaran suara Bapak? Kira-kira aman? Jelas? Oke, terima kasih. Nah, lanjut. Setelah itu di sini hello guys ya. X sama dengan hello guys. Itu kalau kita apa yang kemarin tuh yang pernah Bapak jelasin tipe data string gitu ya. X sama dengan hello guys. Maka X-nya sama dengan apa? Ya X-nya sama dengan hello guys gitu. Jadi titik kalau ini saya running Y sama dengan petik 23. Jadi kalau kita berikan tanda petik, maka dia itu dibaca string atau karakter, bukan dibaca angka gitu, seperti itu. Nah, dan karakter atau string ini bisa kita pakai titik tanda petik 2 atau tanda petik 1. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Oke, print this is a really long line of the text that will gitu ya. Ini contoh. Kalau kita running gimana jadinya?
Nah, ini nih kalimat-kalimat seperti ini bisa. Kalau mau ngeprint langsung kalimatnya tanpa nama variabel, maka berikan tanda petik dan berikan dalam kurung gitu, seperti itu. Maka jadi seperti ini. Ya, kayak gitu. Nah, membuat komentar bisa menggunakan tanda bintang atau tanda apa lagi namanya itu? Tanda petik gitu ya, seperti itu. Nah, kayak gini-gini nih bisa kayak gini. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Jadi kita bisa mengeluarkannya dengan perintah apa ya namanya? Perintah kasih nama variabel kemudian variabelnya dipanggil lalu di running atau bisa pakai perintah print itu bisa juga gitu. Hmm. Bisa? Jelas? Lanjut. Terus ada operation, sign and other information gitu. Ada unary, arithmetic, relational, logical, bitwise, assignment, membership dan identify. Nah, unary adalah operator yang diberikan pada single variable. Yang pertama ada tanda keriting atau tanda tilde, merupakan operator pembalik dan mengurangkan satu angka. Jadi ini kalau saya running, ada print -4, operator negatif, ada plus, operator positif. Kalau di running jadinya apa? Jadinya ada ini ya, eh, apa yang namanya, operator pembalik gitu, seperti itu. Merupakan operator pembalik dan mengurangkan satu angka. Ya, kita balik jadi -4 lalu dikurangi satu, jadinya -5. Jelas kira-kira? Ada yang paham nggak kenapa ini keriting 4 jadi -5 gitu? Karena dia adalah operator pembalik. Pembaliknya itu dari positif ke negatif. 4 kebalikannya -4. Terus kurangi lagi satu, jadinya -5 gitu. Kalau print -4 ya jadinya -4. Print positif 4 ada plusnya tetap jadi 4. Karena kalau nggak ada negatifnya dia sudah jadi positif gitu, seperti itu. Jelas? Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Baik. Ada yang mau Jelas, ditanyakan dulu Pak. sebelum Bapak lanjut? Zikra dan lain-lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Hmm? Apa? Enggak. Nah, eh 5 tambah 2, 5 kurang 2, 5 bagi 2, 5 kali 2, 5 bagi 2, 5% 2, 5 em, apa ya? 5 pangkat 2, 5 bagi 2 tapi dibulatkan gitu ya. Nah, running. Nah, ini 5 tambah 2 berapa? 7, 5 kurang 2, 3, 5 kali. Ini bintang 5 kali 2, 10. 5 bagi 2, 2,5. 5 modulo 2, 5 bagi 2, sisanya berapa? Jadi persen itu, ketika angka ketemu angka, pembatasnya adalah persen, maka itu adalah operasi modulo. Modulo itu ketika kamu membandingkan suatu angka dengan angka yang lainnya, maka sisanya itu berapa? Sisanya itu yang kita sebut dengan modulo gitu, seperti itu. 5 bagi 2, berapa? Sisanya berapa? Masih ingat nggak dulu itu kita pembagian-pembagian? 5, ada tuh dulu, masih ingat nggak? Pelajaran SD. 5 bagi 2, Hah? Masih ingat nggak? Sisa satu. Sisa satu, Pak. Sisa satu, Hah? Pak. Sisa 2 satu, Pak. kali 2 berapa? 4. Sisa 1. Makanya modulonya sama dengan 1. Oke? Jelas? Jelas. Jelas. Nah, kemudian 5 pangkat 2, 25. 5 bagi 2, 2,5. Kalau dibulatkan jadinya 2. Oke? Jelas? Itu operasi-operasi. Jadi ada lagi yang namanya relasional. Relasional itu adalah sebuah operator yang bertugas membandingkan satu nilai dengan nilai yang lainnya dan memberitahu ketika hubungan tersebut benar atau salah, ya. Misalnya satu kurang dari dua, ya. Eh, Dia akan ini. Jadi apa ya namanya itu? Em, Relasional itu dia akan memberitahu dia false atau true gitu, seperti itu. Ya.
Nilai kebenaran hubungan sering digunakan untuk membuat keputusan dalam aplikasi untuk memastikan bahwa kondisi telah melakukan tugas tertentu, kondisi untuk melakukan tugas tertentu itu terpenuhi gitu. Coba kita running. Bisa kalian running? Aman? Aman, Kalian Pak. bisa running nggak? Bisa, Bisa. Pak. Ya, Pak. Nah, Bisa. print 1,2 sama dengan 2. 1 sama dengan 2. False atau true? False ya. False atau true? False. False, Pak. False. Ini kalau ada tanda seru dengan sama dengan berarti tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2. False atau true? Oke, Sikra. Terus 1 lebih besar dari 2. True atau false? False. Satu lebih kecil dari 2. True atau false? True. Oke, true. 1 lebih besar atau sama dengan 2. True atau false? False. 1 lebih kecil atau sama dengan 2. True. Oke. Oke. Nah, itu yang logika-logika, logika operator sampai seterusnya. Terus ada lagi apa ya? Assignment. Merupakan operator yang menempatkan data dalam variabel seperti itu. Ya, misalnya nih, ini kan ada myvar sama dengan 2 print myvar, myvar plus sama dengan 5 print myvar. Coba kita running ya. Jadinya apa? Myvar sama dengan 2 print myvar, maka dia menjawab sama dengan 2. Benar nggak? Benar? Nah, kemudian myvar plus sama dengan 5. Jadi saya punya myvar sama dengan 2 kan? Iya kan? Myvar kan saya sudah sama punya 2 gitu ya, seperti itu. Myvar sama dengan 2 kan. Maka kalau misalnya myvar yang sama dengan 2 ini ditambah sama dengan 5, jadinya berapa? Kalau print myvar jadinya 7. Jadinya myvar yang terbaru berapa? 7 kan? 7, Pak. Nah, kemudian myvar ini dikurang sama dengan 2. Nah, makanya jadi 5 lagi. Jelas? Jelas, Pak. Nah, sampai seterusnya. Jelas? Makanya Jelas, jadi Pak. 0, 0, 0, 0 gitu seperti itu. Nah, membership merupakan membership itu apa ya? Operatornya adalah in ya. Kalau identify is ya. Kalau membership itu in atau not in. Kalau identify is atau is not. Jadi membership ini merupakan operator yang mendeteksi kemunculan suatu nilai atau data gitu seperti itu. Print hello in hello goodbye gitu seperti itu. Tani enggak sorry, saya kebiasaan pakai R gitu ya. Eh, jadi ini print hello in hello goodbye. Eh, oh, jadi hello. Ini kan hello. Di dalam hello, dua kata ini hello goodbye ada dua kata kan. Yang mana yang benar? Yang ini true, yang ini pasti false gitu seperti itu. Jelas? Ya. Jelas, Pak. Kalau ini print hello oh salah salah salah. Gini. Bukan true false ini. Print hello in hello goodbye. Kenapa? Karena hello itu ada di dalam hello goodbye. True atau enggak? Oke, betul. Print hello, not in hello goodbye. True atau false? Jadi katanya hello tidak ada di dalam hello goodbye. Tidak member dalam hello goodbye. Pak. False gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian identify merupakan operator eh, yang menentukan apakah suatu nilai itu atau ekspresi pada tipe yang benar gitu, seperti itu. Ya. Nah, jadi eh, 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 misalnya print tipe 2,1 is float ya. Apakah benar? Nah, dia jadinya true. Print tipe 2 is not integer gitu. Dia false. Padahal 2 itu adalah integer. Katanya 2 itu bukan integer. Padahal 2 itu adalah integer. Maka dia false gitu. Seperti itu. Jelas ya? Seperti itu ya. Oke.
Oh. Nah, langsung kita masuk ke dev. Ah, ini dulu deh. eh nah, ini kan ada apa, kita variabel a itu namanya hello world gitu ya. Hello world ya. Eh, Kalau misalnya saya titik koma a di sini, coba. Oh ya, hello world. Print a, coba print a. Nah, jadi hello world ini ya, eh apa ya? Kalau dia print a sama dengan kurung siku satu, huruf kurung siku satu, kurung siku satu. Hmm, Tiga, dua, sampai. Nah, dia membaca di sini ya, eh, apa ya? Digit pertama itu adalah ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia membaca itu adalah apa? Itu adalah huruf pertamanya kebetulan di sini gitu ya, seperti itu. Tunggu dulu. Bentar. Terus LLO, ya LLO sampai 5. Hello. Nah, dia mengambil sebagian saja gitu ya, print A1. Terus 2 sampai 5 dia mengambil LLO, kemudian titik 25 dia mengambil hello, gitu ya. Terus dua titik itu ngambil titik, pokoknya sampai titik 25 ini, sampai 5 aja gitu, sampai huruf kelima gitu, seperti itu. Ya. Terus apa? Hmm, apa ya? Kalau yang ini mengurangkan elemennya mirip-mirip di R yang kemarin Bapak jelasin gitu, seperti itu. Eh, Oke. Nah, kalau yang ini A sama dengan hello world, ada berapa berapa isinya di sini? Len A itu 13 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Ya. Jadi dia dihitung 13. Len dalam kurung A, berapa karakternya? Ya. Itu 13 karena spasi juga dihitung gitu ya. Jadi H itu satu, E itu dua, L itu yang ketiga, L. Oh ya, tunggu, bentar ya. Jadi lanjut ya. Nah, len sama dengan A. Itu ada berapa? Ada 13 gitu. Misalnya nih A sama dengan hello world ya. A upper. Uppernya itu apa? Yang paling, kalau misalnya saya tulis A upper, maka saya mengubah semua karakter jadi huruf besar. Paham sampai di sini? Jelas? Halo, jelas kira-kira? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Nah, kemudian di sini di hello world tadi, tapi yang tadi paham kan kenapa 13 di sini? Isi karakternya ini ada berapa termasuk spasi yang mulai dari hello sampai tanda seru itu ada berapa? Itu ada 13. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kemudian eh
apa kalau allower gitu ya. Allower di sini, kalau misalnya di sini saya tulis allower, maka dia mengubah semua karakter menjadi huruf kecil gitu seperti itu ya. Nah, kemudian A titik strip ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi dia mengubah semua jadi huruf kecil. Kemudian ada lagi fungsi strip. Strip itu apa? Hello World misalnya menghilangkan spasi di awal dan di akhir kalimat gitu seperti itu. Misalnya saya bikin A sama dengan Hello World, tapi di sini ada spasi. Nangkap nggak? Nangkap nggak? Di sini ada spasi nih. Setelah Hello World ini tanda seru ada spasi. Nangkap nggak? Halo, halo, bisa ditangkap teman-teman? Iya, nangkap, Pak. Oh ya, ini maka dia mengubah ini spasinya hilang gitu di awal dan di akhir. Itu sampai seterusnya. Terus concatenate ya, menggabungkan beberapa kata cukup menjadi tanda plus. Aku cinta kamu ya. A sama dengan aku, B sama dengan cinta, C sama dengan kamu, D sama dengan A tambah B tambah C. Maka D sama dengan apa? D sama dengan apa? D sama dengan pasti malu-malu nyebutnya. Jelas ya. Nah, ini sampai seterusnya gitu ya seperti itu. Ya, ini sampai seterusnya. Nah, udah. Oke, Bapak ini karena materinya banyak banget. Dev hello. Hello apa sih? Oh gitu. Nah, em, jadi kalau misalnya saya nulis dev gitu ya, dev. Dev itu dia bakalan nahan dulu ya. Kalau kecuali kalau kita print lagi nih. Jadi hello ya dalam kurung kemudian print this my first Python function gitu. Jadi dia bisa kita keluarin kalau misalnya kita panggil lagi hello dalam kurungnya gitu. Jadi dev ini nahan sementara output kita meskipun ada perintah print gitu seperti itu. Kan kalau print itu misalnya nih tanpa tanpa ini ya, misalnya saya hapus gitu ya. Kemudian saya running. Nah, maka akan keluar this my first Python function gitu. Tapi kalau misalnya ada def hello dalam kurung titik dua gitu ya, printnya itu akan nahan sementara gitu seperti itu. Ini kalau saya running, dia nggak langsung keluar kan. Yang bisa keluar adalah yang ini nih hello sama dengan apa? Yang ini this my first Python function gitu seperti itu. Ya, jelas? Paham maksud Bapak? Jelas Pak. Berarti harus ada sama dengan apa ya? Apa? Apa sih Jelas kira? Pak. Berarti harus dengan apa ya? Suaranya nggak jelas? Gimana sih kira? Jelas Pak. Berarti Oh, harus oke. ada sama dengan apa ya? Iya, iya. Betul, betul. Oke. Oke sih kak. Nah, def hello dalam kurung misalnya hello 3 sebut tidak ada sih print sebut gitu. Ini bisa ditulis juga kayak gini. Def hello 3 sebut sama dengan tidak ada isi print sebut run. Tapi kalau saya ini karena di sini ada hello dalam kurung dalam kurung lagi maka akan keluar gitu seperti itu. Jadi hmm, hmm. Ya itu ya sampai seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ini kondisional. Apa ini? Jadi ini kalian coba running ya fungsi input dan ada input di sini ya. Nama input sama dengan tell me ini ya. Eh, ini buat input gitu seperti itu. Nah, ini nih. Kalau kita mau input ya, maka di sini kita bisa input nama Hazan. Ini kita bisa tulis running hello Hazan seperti itu. Jadi misalnya ini, nama, input, tell me your name gitu seperti itu. Ya, tell me your name. Nanti ini pertanyaannya ini,
Terus print, apa yang di print? Hello sama dengan nama yang kita input. Coba running kembali. Nah, kita harus input dulu. Ini masih ngerunning terus. Misalnya namanya di sini nih, enter. Ya, hello nih gitu seperti itu. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Yang lain gimana, Man? Paham, Pak. Aman, Pak. Paham ya? Nah, lanjut. Selanjutnya, terus kondisional. Kita masuk ke kondisional. Nilai sama dengan 7. If nilai lebih besar dari 6, maka print nilai saya lebih dari 6 gitu. Seperti itu. Ini running coba ya. Ini kondisional. Nilai saya lebih dari 6. Kalau saya ganti di sini 6, ya, 5 misalnya. 5. Apa yang terjadi? Ah, nggak akan apa lagi namanya? Nggak akan keluar perintah print nilai saya dari 6 gitu, harus lebih dari 6 gitu ya, seperti itu kondisional. Misalnya ini run, maka nilai saya lebih dari 6 karena nilai sama dengan 9 ini sudah memenuhi gitu. Jelas kira-kira? Jelas? Jelas, Pak. Nah, jelas ya. Kalau saya misalnya ganti 3 di sini, saya ganti 3, nah, nggak ada keluar kan? Nggak bisa keluar kan nilai lebih dari 6. Nangkap ya? Nangkap. Nangkap ya? Nggak akan keluar nilai lebih dari 6 seperti itu. Jelas? Anak-anak Bapak, aman? Jelas, Pak. Jelas. Nah, eh, eh, lanjut lagi. Nah, terus value sama dengan apa ya? Integer input tipe, tipe number ini. Oke, coba kita running dulu. Maksudnya ini apa? Nah, tipe a number between 1 sampai oh gini nih, ini gabungan tadi antara input dan if gitu. Jadi, kalau saya input ya, ini saya pakai input nih, integer input tipe number between 1 sampai 10. If value lebih besar dari 0 and value lebih kecil dari 0, eh, maka apa lagi namanya? Dia akan ini akan apa? Kalau misalnya lebih besar dari 0 dan lebih lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan merunning nilai itu gitu seperti itu. Karena kan nilainya tuh between 1 dan 10 gitu. Kalau saya tulis 9 di sini, enter. Maka di sini you type 9. Tapi kalau saya running lagi dan saya tulis di sini 11, maka dia nggak akan keluar gitu. Karena di sini if-nya hanya lebih besar dari 0 dan di bawah 10 gitu. Jelas? Enter. Maka dia nggak akan keluar. nggak nggak ada keluar di sini you type value, you type 11 gitu. Jelas? Kalau saya running 7, maka akan ada keluar you type 7 gitu seperti itu. Jelas sampai di sini? Anak Bapak yang saya banggakan, jelas kira-kira aman? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Gimana nanti UASnya mau gampang atau susah? Gampang. Dok. Gampang. Kalau gampang, gimana ya ngomongnya? Gak jadi deh, lanjut aja. Kayaknya susah deh. Wah, parah nih. Juga gampang. Gampang aja, Pak. Gampang aja belum tentu benar. Tugasmu banyak ya, kasihan Bapak sih. Mata kuliahmu berapa sih? 8, Pak. Kenapa, Pak? 8, Delapan. Pak. Oh, dikit mah itu 8. Banyak, Pak. Biasanya itu di UPNVJ kalau semester apa ya namanya? Semester ganjil ya? Bukan semester, maaf, maaf, maaf. Kalau UAS ya, itu ada minggu tenang dulu. Jadi minggu pertama Iya, teh. Desember, minggu Tetap. tenang. Hah? Iya, Pak. Ada minggu tenang dulu. Minggu tenang. Tapi kalian kayaknya nggak tenang deh. Soalnya kalau misalnya gini, aku kasih tahu ini ya rahasianya ya. Kalau dosen itu, kalau UTS itu kenapa gampang? Karena dosen itu ya sudah deh buru-buru buat soal gitu seperti itu. Nggak ada minggu tenangnya. Hati-hati kalau dosen itu diberikan waktu untuk tenang. Kalau dosen diberikan waktu untuk tenang di minggu tenang, maka dia akan kreatif membuat soal gitu.
Oke. Kalau Bapak sendiri yang tenang apa yang nggak tenang, Pak? Bikin tenang apa Bapak bikin nggak kebetulan minggu tenang? depan Kalau sibuk Bapak banget. sendiri. Ah, Sibuk banget minggu depan. Yang muda aja ya, Pak. Ah, ah. Cuma nanti Bapak minta ini Bapak, sekretaris Bapak untuk bikin soal yang sulit. Ya, Pak, jangan gitu dong, Pak. Astagfirullah, Pak. Astagfirullah. Enggak. Enggak. Baru semester 1 gitu. Yang gampang-gampang aja. Oke? Setuju, Pak, setuju. Setuju. Oke. Ganteng banget Bapaknya. Apa? Kenapa? Gitu. Bapaknya ganteng banget. Bapaknya ganteng banget. Aduh, kayaknya nggak mempan deh. Oke, lanjut ya. Bapak boleh ke toilet dulu bentar? Boleh, Pak. Boleh? Kasih Bapak waktu 5 menit, boleh? Dipersilahkan, Pak. Wih, dipersilahkan. Pak, Tesnya gampang boleh. langsung. Tunggu ya bentar ya. Firman, Firman. Firman, Firman. Firman, Firman. Rama, Rama. Putri, Putri. UI, UI. Yusran, Yusran. Jawa, Jawa. Maul, Maul. Tunggu Bapak kamarnya dirapiin dulu ya bentar ya. Halo. Halo, halo, Baik, halo. Pak, baik, Pak. Ya bentar ya, tunggu ya bentar Baik, ya. Pak. Iya, Pak, baik, Pak. Baik, Pak. Apa itu ada yang gambar kucing? Itu avatar. Mm-mm. Ada yang muka itu gambar boneka kucing. Meong, meong.
Kenapa jadi kayak gitu? Apa? Kenapa jadi kayak gitu? Ya karena ini ada ada gambar kucingnya jadi bisa jadi kayak gitu. Ada bisa kayak gitu. Apa? Itu ada kelinci lagi. Ada kelinci. Mm-mm. Nah, kamu bisa bantu Bapak buat soal nggak yang susah nanti saya UAS? Pak, jangan, Pak. Enggak, masa saya suruh anak 5 tahun bikin soal gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Pak, izin Pak. Tadi Mana sih, Kak? kayaknya Kayla dari mimik wajahnya ya Pak ya. Kayla kayak ada sesuatu yang mengganjal Pak itu Pak. Dia ada yang mau Yang ditanyain kayaknya Pak. siapa Salah siapa Pak siapa? Kayla. Kaila mana Kaila coba coba. Yang Kaila mana sih mimik wajah? Kayla Dwi Mari Rahman kita coba 80 analisis Pak. mimik wajah Kaila. Mana Kaila? Yang ini avatar. Pakai avatar. Mana? Tadi sih Tadi on ya? cam ya Pak. Tapi kalau Bapak ada tuh off cam dia Pak. Kenapa? Tunggu mana Iya, Kaila? tadi on cam padahal Pak. Mas ada Bapak off cam. Gimana ini? Oh, Zikra kamu naksir sama Kaila ya? Nah, kenapa Jik? Makanya jangan kusil. Udah Jik, confess aja confess. Masa di sini Pak. Aduh. Iya. Aduh. Oh itu kayak ini Zikra. Kamu di kafe Zikra? Siapa nih Pak? Cafe di Ciledug Pak. Kebetulan Pak. Kaila coba on cam Kaila. Kaila yang mana sih? Coba Kaila on cam. On cam nak, coba. Ya udah confess Zikra. Adli. Oh ya. Adli. Oh, Adli marah gitu. Adli pacaran sama siapa? Zikra. Kita saingan ya Adli, maaf. Oh, Adli sama Zikra gitu. Eh, Oke. Oke. Kalau Nesila sama siapa? Nesila. Sama siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada.
Tenang aja semester 2 itu ada biasanya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Ah. Oh, Nazila sama Firman. Mana Firman? Firman coba on cam. On cam Firman. Enggak, Pak, bohong, Pak. Ya, jelas nih, Firman Pak. mana Firman? Firman mana? Firman. Mana Firman? Aduh. On cam Wah kamu Firman. tidur dia. Astaga, Firman Hah? mana itu? Firman. Firman mana ya? Firman. Kalau nggak on Tidur cam kali ya? alfa kamu Firman. Wah Firman. Oh ini. Mana Firman? Oh iya cocok sih sama Nazila. Cocok kayaknya. Apa enggak? Tunggu. Tunggu Bapak lagi asik sini sama ngajar itu kok. Udah. Nah, oke. Dia itu. Apa sih nak? Oh, gimana sih? Bapak lagi ngajar bentar. Udah, lanjut. Hmm. Dinara bisa siapa lagi? Nah, iya. Kalau yang siapa lagi tuh yang suka BTS kemarin? Siapa lagi yang suka BTS itu Saya kemarin? Pak, saya Pak. Saya suka Siapa? BTS Pak. Hah? Saya Pak. Saya suka BTS. Siapa sih kira suka BTS? Iya Pak. Kim Namjoon. Ah, NASA sama Jin. Ini kalian kayaknya udah mulai Bapak hafal satu persatu nih namanya. Ini Bapak sapa-sapa aja biar udah ini biar hafal gitu. Kalau Bapak sama siapa Pak? Siapa? Kalau Bapak sama siapa? Apanya? Aku sama siapa maksudnya? Bapak nggak jadi. Oh, Bapak. Bapak sama istri Bapak lah gitu. Ya udah kalau gitu. eh Atika sama ini langsung jodoh-jodohnya Atika, Nasya sama Jikra. Nah, Nasya yang mana? Nasya, Nasya mana coba Nasya? Oh, Nasya sama Jikra boleh boleh. Nasya mana? Ah, Nasya. Nah. Saya emang suka ini Pak. Suka kelinci itu Pak saya Pak. Apa? Saya, saya emang suka kelinci itu Pak saya. Asia Nasya tuh apa? kelinci Pak. Asia kan kelinci tuh Pak ya. On cam dia kelinci tapi emang saya sukanya kelinci Pak saya. Oh gitu. Jikra sama dengan Adli. Adli itu cewek ya? Oh, masa sama cowok gitu? Janganlah di sini. Bapak tidak mentoleransi perbotian di sini. Nggak ada open bandit itu bukan open bandit penyimpangan itu. Aduh. Nggak ada Adrian sama Raya. Astagfirullah. Mending sama cewek deh gitu. Udah lanjut lanjut lanjut. Aduh sampai lupa bapak ini. Nanti lagi kita ininya jodoh-jodohannya gitu ya seperti itu. Yang jelas tadi siapa tadi? Nasya sama Zikra, Nesila sama Firman ya. Ya, oke. Enggak, Pak. Enggak. Oh ya sorry sorry. Aduh. Nah, lanjut. Ah, ini nih. Ada nilai sama dengan 75 ya. Ini inputannya. Terus persyaratannya bagaimana? Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya nilainya itu lebih besar dari apa? eh, apa eh, eh, lebih besar atau sama dengan 80, print nilai Anda A. Jika tidak, ya nilai Anda B. Nah ini nih, ini kita belajar logika dulu. If nilai lebih besar dari 80, maka print nilai Anda A. Selain itu, else itu selainnya. Kalau selainnya itu lawannya, kan lebih besar sama dengan 80, lawannya apa? Lawannya apa? Lebih besar atau sama dengan 10, lawannya apa? Lawannya apa yuk? Hmm? Lebih besar sama dengan 80, 80. Lawannya apa? Ada yang bisa jawab? Jikra berapa Jikra? Lebih kalau lebih besar atau sama dengan 80 apa lawannya? Kebalikannya apa?
Balikannya maksudnya gimana Pak? Begini, Kayak true apa low cost gitu Pak? X misalnya nilai lebih besar atau sama dengan 80. Lawannya apa? Lawannya itu Lebih selain kecil Pak itu apa? berarti ya? Apa? Lebih kecil ya? Lebih Betul, kecil ya lebih berarti kecil Pak? dari 80 gitu, seperti itu. Nah, kalau nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka print nilai Anda adalah A. Ya, ini Bapak buat looping kayak gini nih. Kalau misalnya mau nilai kalian gitu. Jadi Bapak nggak capek nilai satu-satu A, B gitu, nggak kan? Langsung aja nilai kalian berapa gitu. Langsung Bapak tarik formulanya pakai if else gitu ya. Else-nya selain kalau lebih kecil dari 80 atau else itu bahkan nilai Anda B gitu. Kalau nilainya 75 A atau B? A atau B? Hmm? B. B. Coba di running. Nilai Anda adalah B. Jelas kira-kira? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kakak, kelihatan. Kak. Nah, kemudian nilai sama dengan 75. Jadi kalau nilai lebih besar atau sama dengan 50, print nilai Anda C. Kalau else if nilai lebih kecil sama dengan 75, nilai Anda B. Else nilai Anda A. Jadi ini maksudnya ya. Ini tuh sebenarnya ya, ini lebih kecil sama dengan 50. Kalau if ini ada udah ada batasnya nih, di bawah sama dengan 75. Cuma ada di bawah 50 juga. Makanya ini apa lagi namanya berada di antara 50 misalnya X lebih kecil sama dengan 75 gitu seperti itu ya. Kayak gitu. Jelas kira-kira? Jelas? Jelas, Jelas Pak. Pak, jelas Pak. Jelas ya. Jelas. Nah, hmm. Nah, setelah itu berarti ini nilai apa? A, B atau C? Saya Pak. A, B ya. Eh, salah B. berarti ya berarti ya. Salah, salah. Ah, iya B, aduh salah lihat Pak. Oke. Siapa yang salah silat? Ad- Zikra. Adli Pak, Adli. Adli. Oh, Adli Pak, iya. Adli. Mungkin kamu eh, grogi, mungkin karena ada yang kamu suka di kelas. Kayak gitu biasa. Kayak gitu. Ya, itu sampai seterusnya ada lagi looping sampai seterusnya gitu ya. Oke. Kita buat table deh, biar ini di atas agak membosankan. Kalian coba running aja nih. Kita bikin tabel aja biar gampang. Tuple. Dictionary. Bikin tabel mana nih? Oh, ini udah bikin vektor nih. Oh, ini. Nih, sudah masuk ke matriks kalau nggak salah. Nah, bentar. Nah, kalau ini anjing, tikus, gajah. Oh, oke. Nah, ini paham nggak maksudnya ini? Ini kan hewan, kucing, anjing, tikus, gajah. Ini saya coba. Ini saya hapus hewan nolnya ya. Ini aja nih.
kucing, anjing, tikus, gajah ya. Nah, ini 1.2. Kenapa yang muncul? Ini kan saya punya data nih. Yang ini. Coba cari yang kucing, anjing, tikus, gajah. Cari deh. Cari dulu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, kucing, anjing, tikus, gajah. Nah, kemudian di sini 1.2. Silakan. Oke. Yang di sini 1.2, anjing, tikus, gajah ya. Kenapa? Kenapa di sini 1.2 yang muncul anjing, tikus, gajah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang nggak usah dimasukin ya, Pak. Ya, maksudnya ini. Misalnya ini hewan satu, kucing yang Mm-mm, nggak masuk. Tiga ini tikus yang. mm-mm. Nah, oke. Jadi ini bukan berarti apa ya? Ini sedikit berbeda sama R. Kalau kalau hewan di sini ya. Kok hewan? Ini kalau ada nama variabel kemudian 1.2 artinya ya, artinya itu apa lagi namanya? Yang saya masukkan itu di sini adalah eh, apa? Di atas urutan pertama gitu. Nangkap nggak? Di atas urutan pertama, nangkap nggak? Nangkap kira-kira? Nangkap, Pak. Kalau misalnya saya ubah jadi 2 di sini, gimana? Tikus, gajah. Oke? Di atas urutan kedua. Jelas? Tapi urutan keduanya nggak diikutin gitu seperti itu. Jelas kira-kira? Oke, baik Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Di atas urutan ketiga. Sisa gajah. Ya. Tapi ini kebalikannya. Kalau yang ini ikut nih. Ya. Kalau ini kita mulai dari kalau ini titik duanya ini bisa sama dengan di bawah urutan yang diambil itu semua di bawah urutan ketiga, tapi termasuk 3. Makanya yang ikut ya kucing, anjing, tikus. Tapi kalau saya tulis 2 di sini, maka tetap masuk urutan ini gitu. Ya, apa? Kucing, anjing gitu seperti itu. Nangkap? Tapi kalau yang di sini angkanya nih nggak masuk gitu seperti itu. Jelas ya? Bedanya dua dua yang ini ya sama yang ini, tikus, gajah. Di atas urutan kedua. Kalau ini di bawah urutan kedua gitu seperti itu. Di atas urutan kedua ada apa? Mirip-mirip dari sini sebenarnya. Gini ini. Mulai dari sini gitu, nangkap nggak? Nah, nangkap nggak ini? Misalnya ini nih, saya ulang ya. Ini dua ini, 2 titik ini. Jadi apalagi namanya tikus, gajah aja gitu. Artinya di atas 2 gitu seperti itu. Tapi dari sini. Tapi kalau yang ini titik 2 yang ini nih, ini ya, ini ya, yang ini apalagi namanya, yang ini nih. Nah, jadi kalau yang ini nih, titik 2 dari yang ini nih, mulai dari sini gitu. Atau kita pakai yang 3 deh, 3. 3 ya. Aku pakai 3 ya. Sini 4. Ya, seperti di atas 3. Tapi kalau yang ini, nangkap nggak? Kok bisa ditangkap perbedaannya ketika kalian running-running. Titik, 3 titik dengan titik 3. Bisa nggak? Bisa kira-kira? Bisa Pak.
Ada yang mau bertanya? Kalau belum paham, Bapak ulangin gitu. Jelas ya? Nah, intinya kalau yang ini titik tiganya, ya bukan tiga titik ya, titik tiga itu dia mengambil dari kanan gitu, dari kanan, bukan dari kanan, dari apa lagi namanya, dari kiri sesuai dengan urutannya gitu ya. Kalau misalnya saya tulis di sini dua, ya, maka yang terambil kucing anjing gitu. Di sini yang kalau saya tulis satu, maka terambil dari sini nih, ya. Kalau saya ambil tiga kembali, ya, kucing anjing tikus itu titik tiga. Tapi kalau tiga titik itu berbeda lagi gitu, ya. Kebalikannya gitu, seperti itu, ya. Kalau tiga titik ini ya selain urutan satu dua tiga gitu, itu gajah gitu seperti itu. Tiga titik, bukan selain ini. Jadi kalau tiga titik itu ya berarti di atasnya tiga gajah gitu seperti itu. Kalau misalnya di sini dua, apa dua berarti di atas urutan kedua tikus gajah. Kalau yang ini ya urutan satu sampai tiga maksudnya gitu seperti itu. Nangkap ya? Nangkap? Lengkap, Nangkap? Pak. Pak. Itu sampai seterusnya ini masih banyak lagi sebenarnya, ya. Sebanyak lagi. Kalian nanti bisa coba running-running, ya. Nanti bisa eh, apa lagi namanya itu? Running semuanya, coba-coba running satu-satu. Terus ada ini statistika deskriptif di sini. Misalnya ya, saya saya bangkitin data secara random sama dengan nol. Nah, Atau gini aja deh, kita buat data apa ya? Hmm. Oh, saya harus ini dulu, nampi. Mana nampi? Kalau mau ini manajemen data, kita harus print dulu yang ini, library nampi, import nampi. Nah, ini harus di running dulu, import nampi as np gitu. Running, kalau sudah running baru bisa bikin manajemen data gitu seperti itu. Misalnya kita bangkitin data, kita punya data-data baru ya, running, ini udah bisa nih. Saya sih punya data seperti ini nih ya. Eh, apa isinya? Ini untuk rata-ratanya AR min AR. Jadi kan saya punya data namanya ARR. Kalau mau di rata-ratakan ARR titik min dalam kurung gitu seperti itu. Ya. Atau bisa juga nampi atau NP titik min ARR itu sama aja 15,0 ya. Jelas sampai di sini? Jelas? Karena ini datanya ya. Coba kita di sini print ARR coba ya. Ya, ini dalam bentuk baris dan kolom gitu seperti itu. Ini dalam bentuk baris dan kolom ya. eh eh, ada artinya ada 4 variabel. Coba kita buat. Kalau ini rata-rata keseluruhan, bisa pakai apalagi nama variabelnya kemudian titik min, bisa pakai np titik min, kemudian dalam kurung nama variabelnya. Atau bisa juga ya, kalau misalnya rata-rata per kolom. Kan rata-rata per kolom itu rata-rata kolom satu berapa, kolom 2 berapa, kolom 3 berapa, kolom 4 berapa. Makanya NP titik min ARR, aksis 0 ya, pakai aksis 0 itu ini rata-ratanya per kolom. Ya, pakai aksis sama dengan 0. Kalau aksis sama dengan satu rata-rata per baris. NP titik min ARR sama dengan satu. Ya, seperti itu. Ini rata-rata per barisnya. Jelas sampai di sini? Jelas kira-kira? Jelas? Jelas kira-kira anak-anak Bapak aman. Jelas, Pak. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Oh, bukannya kucing urutannya ke 0. Enggak, itu urutan satu dia. Seperti itu. Tetap urutan satu gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau di-clarify? Rehan, aman? Halo, aman? Gimana Rehan tadi?
Aman-aman, Pak. Aman, aman, aman. Oh ya udah kalau gitu. Dia tetap urutan ke satu gitu ya, seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, nanti Bapak upload semua deh ininya. Kan pertemuan sebelumnya belum kan juga, belum Bapak upload kan? Lupa-lupa terus Bapak. Iya, Kalau Pak. nanti Belum lupa-lupa diupload, Pak. terus. Hah? Belum, Pak. Belum. Hmm. Oke, aman ya. Kalau Aman, sudah Pak. tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu kapan? Minggu depan ya. Iya, Pak. Terima kasih dan selamat. Offline atau online, Pak, minggu depan? Harapannya sih offline ya. Harapannya offline. Tapi nanti kita lihat. Oke? Harapan Bapak mau offline. Pak, mohon apa saya mau izin potong, Pak. Kalau misalkan absensi gimana, Pak? Absensi. Oh, absensi. Sorry, 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 sorry. Bapak lupa. Sorry. Sampai lupa, Bapak. Apa, nak? Kamu apa? Roti. Bapak bukain satu. Adek, ini. Kakak. Ini kakak. Ini kakak. Itu satu aja, satu orang kan. Oh. Itu kakak satu, kakak satu. Enggak. Di pertemuan keberapa? 13. Siapa yang jarang hadir? Perasaan hadir semua deh tadi 42 ya. Iya, hadir semua ya. Udah ya, 42 pesertanya. 40 di sini malah. Oke, sudah. Kalau sudah eh oh ya pertemuan 15 minggu depan. Sudah itu UAS deh. Dapat A deh. Ini pertama kalian nanti punya IPK ya sebagai mahasiswa. Hah? Bos, iya, Pak. Betul. Mm-mm. Rasain deh. Maksudnya rasain deh rasanya punya IPK. Nanti tuh akan campur aduk gitu. Nanti tuh ada variasi. Ada yang dapat B, A, ada yang IPK-nya 3 koma ke atas gitu. Ada yang 2 misalnya. Itu nanti lihat aja gitu. Oh, ini dibilang Adli. Bapak baru lihat ininya fotonya. Oke, oke. Oke. Aman-aman kalau begitu. Thank you semua. Ada pertanyaan dari Bapak? Ada pertanyaan dari Bapak. Ada pertanyaan ke Bapak? Ada yang mau saya tanyakan? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak ya, Terima Pak. Terima kasih. kasih semua. Terima kasih. Makasih, Pak.